Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Kak Hesti. Di sini kita akan belajar bersama mengenai identitas trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Oke, langsung aja kita akan belajar. Di sini nanti kita akan belajar identitas trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut pada sinus, kosinus, dan tan. Oke, di sini juga kita nanti akan belajar tentang pembuktiannya itu seperti apa. Oke, kita next. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang rumus-rumusnya. Nah, di sini KFI sudah punya identitas penjumlahan dan selisih dua sudut pada kosinus, bahwa kalau cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, untuk cos alfa dikurangi beta itu sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, untuk sinus, nah bisa kita lihat bersama itu seperti ini. Sin alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Dan sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Dan untuk tan alfa ditambah beta adalah tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan satu dikurangi tan alfa tan beta. Dan untuk tan alfa dikurangi beta itu sama dengan tan alfa dikurangi tan beta dibagi satu ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, langsung aja di sini Kak Rizky akan membuktikan salah satu persamaan yang sudah ditampilkan di layar. Oke. Kak Hesti akan membuktikan salah satu rumus pada sinus, yaitu sin alfa ditambah beta. Itu kita tahu bahwa sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Bagaimana kita bisa memperoleh persamaan itu, rumus itu? Kita cari tahu ya. Nah, di sini kami sudah ada segitiga, segitiga ABC. Nah, di segitiga ABC ini, Kak Hesti punya dua segitiga lagi di dalamnya, yaitu segitiga ACD seperti ini, dan segitiga BCD. Nah, untuk sisi yang berhadapan dengan suatu sudut, Kak Hesti namain dia dengan sudut, namanya sama dengan sudut itu. Misalnya di sini ada sudut B. Di sini Kak Hesti namain sisi yang berhadapan dengan sudut B itu adalah sisi B. B kecil seperti itu. Sudut A seperti itu juga. Sudut C juga yang berhadapan juga seperti itu. Nah, di sini karena Kak Hesti ada berbantuan dengan titik D, nah ini, jadi sudut C itu bentuk dua sudut, yaitu alfa ditambah beta. Ini. Nah, sisi CD itu Kak Hesti namain sisi T namanya. Oke, langsung aja. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari luas segitiga, nah itu sama dengan setengah dikali panjang sisi yang mengapit suatu sudut dikali dengan sin sudut itu sendiri. Nah, seperti pada segitiga ABC, segitiga yang besar ini ada setengah dikali AC, AC yang ini dikali BC, BC yang ini dikali dengan sudut mengapitnya, sudut yang diapit. AC dan BC, sudut yang diapit apa? Sudut C kan. Berarti sin yang akan kita gunakan adalah sin sudut C. Seperti ini. Jadi kita punya luas segitiga ABC, segitiga yang besar itu sama dengan setengah dikali AC, AC itu adalah B, dan BC itu adalah A, dikali dengan sin C. Sin C itu tadi apa? Sin C itu adalah, C-nya adalah sudut alfa ditambah sudut beta. Jadi kita punya luas segitiga ABC adalah sama dengan setengah kali A dikali B dikali sin A plus B. Alfa ditambah beta, seperti itu. Hal ini juga bisa kita lakukan untuk mencari dua segitiga lainnya. Nah, jadi di sini kan terlihat ada tiga segitiga. Yang pertama ada segitiga besar kan ABC, yang kedua ada segitiga ACD, dan yang ketiga adalah segitiga BCD. Selanjutnya kita cari segitiga yang kedua yaitu ACD. ACD nanti kita akan menggunakan berbantuan sudut alfa. Berarti sisi yang mengikutnya mana? Oh, ini sisi B dan sisi T. B itu adalah AC, T-nya itu adalah CD. Jadi kita punya luas segitiga ACD itu sama dengan setengah kali B kali T dikali sin alfa. Hal itu juga kita lakukan pada segitiga BCD, yaitu luas segitiga BCD kita bisa memperoleh setengah kali A dikali T dikali sin beta. Seperti itu. Oke.
dulu nih persamaan yang sudah kita peroleh ini. Selanjutnya, kita tahu bahwa luas segitiga yang besar, segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga ACD ditambah luas segitiga BDC, BDC atau BCD. Nah, selanjutnya kita substitusikan informasi yang sudah kita peroleh ini dari tiga luas segitiga itu ke sini. Nah, gini. Nah, terus ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi dengan setengah. Ini setengahnya habis. Kita memperoleh A kali B dikali sin alfa ditambah beta sama dengan BT sin alfa ditambah AT sin beta ini. Nah, kemudian kita kan pengen nih sin alfa ditambah beta ini sendirian. Jadi AB-nya ini, nah, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan AB, biar AB-nya ini habis. Oh, AB yang ruas kiri habis. Nah, ruas kanan tinggal kita bagi. BT dibagi AB dan AT-nya dibagi AB. Nah, ini BT dibagi AB, B-nya sama. Dan yang ini, A-nya sama. Jadi tinggal kita bagi, kita coret. Sisa T per A sin alfa ditambah T per B sin beta. Nah, kita tahu bahwa T per A itu yang mana? Oh, ini T per A. Oh, T per A itu sama dengan cos beta. Ingat, materi cos itu sama dengan samping dibagi miring. Nah, sampingnya beta, dari sudut beta itu sampingnya adalah T, miringnya adalah A. Hal ini juga bisa kita lihat untuk mencari T per B. Jadi, dari segitiga ini, dari segitiga ACB, T per B, ini T, ini B, itu sama dengan cos alfa. Jadi, tinggal kita substitusikan, kita ganti T per A-nya menjadi cos beta, dan T per B-nya adalah cos alfa. Sehingga dari persamaan ini kita tahu bahwa sin alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta, seperti itu. Jadi pembuktiannya cukup mudah kan? Ini baru satu pembuktian, nanti kalian bisa mencoba untuk persamaan yang lainnya. Tuh. Oke, langsung kita coba kita terapkan ini di di soal ini. Ini adalah soal dari UM UGM 2014. Nah, kita terapkan. Nah, di sini kita lihat nih langsung ada sin T dikurangi alfa. Nah, ini juga bisa kita terapkan menggunakan eh, jumlah dan selisih sudut untuk kosinus. Nah, langsung aja kita kerjakan. Ini kita disuruh mencari sin alfa dari persamaan ini. Langsung aja, ini adalah cos kuadrat alfa ditambah 2 dikali, nah, sin alfa sin I dikurangi alfa, itu bisa kita tulis menjadi sin T, sin cos, terus dikurangi cos sin. Ini, terus, nah ini ada kuadratnya, nanti kita kuadratkan jadi 1, jadi ini adalah sin cos sin kuadratkan ini sudah 1 per 2 ini. Oke, tinggal kita lanjutkan. Nah, ini, nah sin T itu sama dengan 0, sin 180. Jadi T ini adalah 180 derajat. Nah, terus dikurangi cos 180 derajat itu adalah negatif 1. Jadi negatif 1 kali sin alfa itu sama dengan negatif sin alfa ini. Terus sama dengan ini adalah sin P tadi 0, cos P itu adalah negatif 1. Langsung aja kalian tulis. Jadi min sin alfa dikuadratkan nanti ditambah 1 per 2 ini. Langsung bisa kita lanjutkan. Jadi cos kuadrat alfa ditambah 2 kali. Nah, ini kan jadi positif nih. Langsung aja kita tulis 2 sin alfa sama dengan, nah ini kan 0 ditambah negatif sin alfa. Jadi kan negatif sin alfa dipangkatkan 2, jadi positif sin kuadrat alfa ditambah 1 per 2 gini. Nah, cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa.
Masih ingat yang sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan satu. Nah, jadi cos kuadrat alfa ini kita ubah menjadi satu min sin kuadrat alfa. Tambah 2 sin alfa sama dengan sin kuadrat alfa ditambah satu per 2. Ini. Kita kumpulkan semuanya di ruas kanan ya. Ini sama dengan 0 nanti. Nah, ini kita punya yang ruas kanan kita tulis dulu sin kuadrat alfa ditambah satu per 2. Ini satunya pindah ke kanan jadi negatif. Min sin kuadrat alfa jadi positif. Sin kuadrat alfa ini jadi negatif. Min 2 sin alfa. Oke, jadi kita punya ini ada 2. Ya, yang kuadrat jadi 2 sin kuadrat alfa. Terus ini negatif 2 sin alfa. Satu setengah dikurangi satu berarti sisa setengah. Nah, dengan nol. Nah, ini biar tidak pusing nih, ada setengah-setengahnya ini. Nah, per duanya kita semuanya kita kalikan dengan 2. Jadi ini jadi 4 sin kuadrat alfa kalikan 4 jadi min 4 sin alfa plus satu sama dengan nol. Nah, ini tinggal kita faktorkan aja. Karena ini depannya 4 pasti ini 2 ini 2 2 apa? Oh, 2 sin kuadrat. Jadi sin alfa ini juga sin alfa. Ini yang belakang. Ini satu. Satu itu kan cuma satu kali satu. Udah. Terus karena dia positif, berarti di sini tandanya antara plus sama plus atau enggak min sama min. Kita lihat, oh di tengah-tengah dia adalah negatif. Tapi di sini adalah negatif. Nah, karena ini sama dia, jadi sin alfa itu cuma ada satu nilai, yaitu sin alfa sama dengan setengah. Gitu. Mungkin cukup sekian yang saya sih bisa sampaikan. Lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.